hanya tinggal di rumah dengan ukuran 65 meter persegi yang terdiri dari satu kamar ke ruang bawah tanah sampai berjam-jam. Dirinya merasa lapar. Beliau hanya makan sepotong roti, menerima penganiayaan, penyiksaan, pengasingan, bahkan pesan rahasia untuk mengungkap tentang kebijakan. 15 tahun, Ayatullah Ali Khamenei tidak takut menerima penderitaan. Ayatullah Ali Khamenei merupakan seorang ulama sekaligus tokoh politik berpengaruh dan juga merupakan pemimpin tertinggi di Iran. Seperti yang udah kita ketahui baru-baru ini, kalau dirinya ini sudah menjadi sorotan publik secara global di tengah ketegangan konflik antara negara Israel dan negara Iran. Tapi seperti apa sih asal-usul kehidupan dari sosok Ayatullah Ali Khamenei ini dan seberapa penting pengaruhnya bagi negara Iran? Jadi silakan kalian lanjutkan video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, maka kalian menjadi lebih tahu. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Dirinya ini memiliki nama lengkap Ayatullah Agung Said Ali Khamenei dan dia dilahirkan tanggal 19 April tahun 1939 di kota suci Mashhad, Provinsi Khorasan. Dan dia merupakan anak kedua dan ayahnya bernama Said Javad Khamenei yang merupakan seorang ulama Islam yang cukup terkenal. Lalu ketika usianya sudah 4 tahun, beliau ini bersama dengan kakak laki-lakinya yang bernama Muhammad disekolahkan nih di sekolah tradisional yang ada di maktab untuk belajar alfabet dan juga Al-Quran. Tapi gak lama nih, beliau dipindahkan lagi ke sekolah Islam. Lalu gak lama setelah lulus, dia melanjutkan sekolah lagi ke seminari teologi yang ada di kota Mashhad. Nah, gak nyampe 5 tahun ternyata beliau sudah selesai mempelajari ilmu logika, filsafat, dan jurisprudensi Islam. Tapi masih di bawah pengawasan ayahnya yang merupakan sosok ulama Islam. Bahkan hal yang perlu kalian ketahui, sosok Ayatullah Ali Khamenei ini sudah terbiasa hidup sederhana sejak masa kecil dan bisa dikatakan hidup sulit ya. Yaitu walaupun dia memiliki ayah yang merupakan seorang tokoh agama ulama Islam terkenal nih, mereka hanya tinggal di rumah dengan ukuran 65 meter persegi yang terdiri dari satu kamar dan satu ruang bawah tanah. Jadi ketika ada pengunjung yang ingin berkonsultasi dengan ayahnya ini, Ayatullah Ali Khamenei beserta ibu dan keluarganya akan turun ke ruang bawah tanah sampai berjam-jam sampai si tamu ini selesai berkonsultasi dan pulang. Bahkan ketika malam hari dirinya merasa lapar, beliau hanya makan sepotong roti dengan taburan kismis. Selanjutnya, saat usia beliau sudah 18 tahun, yaitu di tahun 1957, beliau ini melanjutkan pendidikannya kembali nih ke sekolah tingkat tertinggi dan dia memutuskan untuk meninggalkan negara Iran, di mana di sana dia belajar ilmu instruksi teologis dan akademis dengan ulama-ulama terkenal yang ada di sana. Bahkan dia pun mengunjungi tempat-tempat suci yang ada di Irak. Tapi setelah 1 tahun dia belajar di sana, beliau ini diminta oleh ayahnya untuk kembali melanjutkan studinya ke kota suci Qum sampai tahun 1964. Berarti selama 6 tahun Ayatullah Ali Khamenei menuruti keinginan ayahnya untuk tetap belajar di kota suci Qum. Tapi sedihnya pada saat itu ayahnya Ayatullah Ali Khamenei ini harus kehilangan penglihatan di salah satu matanya. Jadi ayahnya nggak bisa lagi membaca dengan baik. Dan hal ini ngebuat sosok Ayatullah Ali Khamenei memutuskan untuk kembali ke kota Mashhad demi melayani dan membantu ayahnya dengan tulus ya.
Lalu dia berusaha untuk mencari ilmu kepada ulama-ulama penting yang ada di kota Mashhad. Dan setelah dia selesai melanjutkan studi tingkat lanjutannya, sosok Ayatullah Ali Khamenei ini telah menjadi mujtahid dan mengajar berbagai mata pelajaran agama kepada para mahasiswa yang ada di kota Mashhad. Di tahun 1962, sosok Ayatullah Ali Khamenei ini berada di kota Qum untuk bergabung dan berdedikasi dengan barisan pengikut revolusioner, yaitu dengan tokoh pemimpin politik revolusi Islam Iran yang bernama Imam Khomeini untuk menentang kebijakan rezim Shah yang dinilai anti-Islam. Selama 16 tahun, Ayatullah Ali Khamenei bergabung dan berdedikasi dengan berani dan tidak takut, walaupun dia menerima penganiayaan, penyiksaan, pengasingan, bahkan pemenjaraan. Dia tidak gentar sama sekali menentang rezim yang dinilai anti-Islam ini, sampai akhirnya rezim tersebut terkalahkan dan jatuh. Nah, karena keberaniannya tersebut, sosok Ayatullah Ali Khamenei mendapatkan penghormatan dari tokoh politik pemimpin revolusi Islam Iran pada saat itu, yaitu Imam Khomeini, karena beliau sudah berhasil menjalankan misinya membawa pesan rahasia untuk mengungkap tentang kebijakan rezim Shah tersebut. Bahkan beliau ini pernah menjalani penangkapan dan pengasingan di penjara gabungan polisi Shafak yang berada di Teheran selama berbulan-bulan. Nah, gak sampai di situ aja. Setelah bebas, beliau masih dilarang untuk berceramah atau mengadakan kelas-kelas untuk memberikan pelajaran agama. Gak hanya itu aja ya, selama 3 tahun ternyata sosok Ayatullah Ali Khamenei ini pernah diasingkan kembali oleh polisi gabungan Shafak. Itu dia ketahuan menjalankan kembali kegiatan agamanya. Bahkan Ayatullah Ali Khamenei setelah bebas 3 tahun di penjara ini tetap konsisten melanjutkan kegiatan politik keagamaannya. Dan dia pun malah terlibat dalam demonstrasi massal di seluruh Iran. Dapat kalian ketahui juga ya, selama 15 tahun Ayatullah Ali Khamenei tidak takut menerima penderitaan sampai rezim tirani Pahlavi jatuh dan revolusi Islam Iran kembali bangkit. Sebelum kemenangan revolusi Islam di Iran tanggal 11 Februari tahun 1979, sosok Ayatullah Ali Khamenei ini diangkatlah menjadi anggota dewan bersama dengan tokoh-tokoh penting lainnya. Dan berikut juga merupakan jasa-jasa dan posisi penting Ayatullah Ali Khamenei. Sebagai anggota pendiri Partai Republik Islam, Wakil Menteri Pertahanan, pengawas Garda Revolusi Islam, Imam Sholat Jumat di Teheran, anggota Parlemen Teheran, Wakil Imam Khomeini di Dewan Tinggi Pertahanan, Presiden Republik Islam Iran, Ketua Dewan Kebudayaan Revolusi, Presiden Dewan Kebijaksanaan, pemimpin Republik Islam Iran setelah wafatnya Imam Khomeini, Ketua Komite Revisi Konstitusi. Seperti itulah kisah perjalanan hidup dari seorang Ayatullah Ali Khamenei. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen, jangan lupa like dan subscribe channel ini, maka kalian menjadi lebih tahu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.